Oke, jadi eh, realitas yang biasa kita saksikan ya ibu-ibu semuanya ya, ini bapak-bapaknya sedikit. Yang pertama itu secara realitas ya kita ketahui dan juga kita biasa mengalami bahwa selalu ada kesenjangan peran dan akses ya antara laki-laki dan perempuan. Ada kesenjangan, ada gap yang menganga. Sehingga ya gap ini seharusnya kita isi, kemudian kita kurangi gap itu agar bisa berjalan dengan lancar antara laki-laki dan perempuan. Kalau kita perhatikan ya kesenjangan peran dan akses, kita sering membaca bahwa perempuan memiliki kontribusi besar dalam keluarga dan masyarakat, namun masih menghadapi ketimpangan akses dalam pendidikan, ekonomi, dan kepemimpinan. Jadi oleh karena itu juga sebetulnya kita di HICMI mencoba membangun satu batom ya yang bernama Perempuan HICMI. Ini luar biasa sekali, Bu Weli baru beberapa tahun ini sudah aktif sekali untuk menggerakkan ya, melejit sekali, bahkan saya dengar itu sudah masuk level ketiga dari segi aktivitas dan juga dari segi lembaga keperempuanan ya, setelah kalau nggak salah NU dan Muhammadiyah. Padahal Muhammadiyah itu berdiri 1912 ya, sudah 100 tahun lebih. NU 1926 pas ya 100 tahun yang lalu. Tapi kita ya, memang HICMI berdiri tahun 90, tapi baru ada perempuan HICMI yang aktif sekali ya 2-3 tahun terakhir ini, insya Allah. Kemudian juga kita melihat ada tantangan literasi dan digitalisasi. Ya. Di tengah era digital, sebagian perempuan masih menghadapi keterbatasan literasi keuangan dan digital. Nah ini, ibu-ibu masih banyak nebeng sama suaminya, orang tuanya, kakak atau adik laki-lakinya. Itu masih banyak yang memang terpaksa tidak punya kemandirian ekonomi sehingga itu dirasakan ada semacam ketergantungan ya kaum ibu kepada kaum laki-laki, terutama di era digital ya. Ya tentu mungkin di perkotaan sedikit lebih maju ya dibandingkan di pedesaan. Tapi di perkotaan pun juga masih terasa bahwa kaum ibu itu masih menghadapi keterbatasan literasi. Oleh karena itu dalam konteks inilah perempuan HICMI mencoba mengisi kesenjangan. Yang kedua ini, kemudian yang ketiga adalah konstruksi sosial dan budaya. Terlihat bahwa masih kuatnya budaya patriarki. Nah ini memang dari dulu ini patriarki ini di beberapa wilayah menyebabkan peran perempuan sering dibatasi pada ranah domestik saja. Nah itu kita tahu ya, domestik yang biasa berakhiran dengan ur itu ya, apa dapur, sumur, ya bubur, kemudian juga termasuk kasur ya. Ya untuk mengelola kasur itu ya ibu-ibu yang menjadi tugas. Begitu juga soal dapur ya, itu yang mengelola wilayah dapur, masak ya biasanya kaum ibu ya. Begitu juga bubur ya untuk memberi makan kepada baby. Bahkan juga kadang memberi makan kepada suaminya yang sudah agak tua begitu sehingga memerlukan bubur. Nah itu biasa orang bercanda seperti itu, tapi kelihatannya ada juga benarnya ya, kalau memang perempuan sering itu ditempatkan pada posisi second class ya. Sementara sebetulnya kalau Islam bahkan juga dianggap oleh kalangan ahli ya justru sangat penting ya. Silakan idealitasnya ya, silakan di next ya. Itu kesetaraan spiritual dan sosial. Itu dalam Islam sangat ditekankan ya. Jadi Islam menegaskan bahwa
laki-laki dan perempuan adalah mitra ya dalam kebaikan. Nah, itu pokoknya laki-laki perempuan sama-sama bisa jadi pemimpin. Nah, ini dalam sejarah Islam itu bagaimana Ratu Balkis ya bisa menjadi ratu ya. Nah, begitu juga bagaimana Asia ya, istri Firaun misalnya, bagaimana Maryam ya sampai satu surah ya Maryam itu ya. Maryam bercerita tentang kehebatan ibunda Isa sampai disebut Isa ibnu Maryam, bukan Isa ibnullah. Nah, itu dalam Islam sangat ditekankan bahwa ibnu Maryam itu putranya Maryam, artinya mengangkat keibuan itu ya menjadi sangat penting ya. Belum lagi hadis-hadis ya banyak sekali yang sangat menekankan pentingnya kaum ibu